Pemirsa, pemerintah optimis penjualan sukuk wakaf seri SWR 002 akan lebih tinggi dibandingkan dengan seri sebelumnya. Hal ini dikarenakan penjualan dapat dilakukan secara online dan bertepatan dengan momentum bulan Ramadan. Kementerian Keuangan optimistis penjualan sukuk wakaf seri SWR 002 dapat mencapai target lebih tinggi dibandingkan seri SWR 001. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mengakomodasi penjualan melalui platform online dan tambahan mitra distribusi baru sebanyak 4 midis. Sementara itu, masa penawaran yang bertepatan dengan momentum bulan Ramadan juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap instrumen tersebut. Sebagai perbandingan, seri SWR 001 ditawarkan pada kuartal terakhir tahun lalu, telah mampu menjaring sebanyak 1.041 pembeli dengan total pemesanan mencapai senilai 14,91 miliar rupiah. Di mana seri SWR 001 sendiri merupakan instrumen cash wakaf link sukuk perdana yang dirilis oleh pemerintah. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman mengungkapkan bahwa penerbitan SWR baru ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi medis baru agar lebih mengenal instrumen CWLS sekaligus memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Adapun pihak Kemenku menilai para pembeli CWLS masih dalam taraf mengenal nazir yang akan mengelola hasil investasi. Untuk itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas, dan medis baru. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan membahas topik mengulik investasi CWLS seri SWR 002. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Dwi Irianti Hadiningdia yang merupakan Direktur Pembiayaan Syariah DC PPR. Ibu Dwi, selamat pagi, apa kabar Bu? Selamat pagi, kabar sehat dan semangat. Terima kasih Bu Dwi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah mengulik investasi CWLS seri SWR 002, Ibu Dwi. Ada kata pepatah Bu, tak kenal maka tak sayang, Ibu Dwi. Bisa dijelaskan Bu secara fundamental terkait dengan karakteristik dari produk investasi ini? Oke, terima kasih Mas David. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk dengan seri SWR 002 ini telah diterbitkan yang kedua kali oleh pemerintah. Nah, bedanya dengan produk sukuk yang lain, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, adalah filosofinya. Jadi untuk cash wakaf link sukuk ini sebenarnya pemerintah lebih pada menyediakan instrumen di mana ini akan digunakan oleh masyarakat dalam berwakaf lebih mudah. Kemudian oleh nazir itu akan digunakan instrumen ini untuk mengelola wakaf, dana wakaf. Sebagaimana di masyarakat banyak yang memahami wakaf itu hanya berupa aset gitu ya. Ada untuk masjid, untuk gedung-gedung pendidikan, ada untuk kuburan atau makam. Banyak yang belum tahu kalau wakaf itu ada namanya wakaf uang. Ada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Untuk wakaf melalui uang ini sudah cukup memasyarakat, di mana banyak membangun masjid atau gedung-gedung pendidikan, kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui uang, tapi nanti langsung diwujudkan dalam bentuk masjid. Tapi kalau wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang ini memang uangnya sendiri tidak boleh berkurang. Yang bisa dimanfaatkan adalah hasil investasinya. Sehingga hasil investasi ini yang mengelola siapa? Seharusnya yang mengelola adalah nazir. Nazir adalah pihak yang berhak mengelola dana wakaf. Kemudian bagaimana ini pemerintah menyediakan satu instrumen untuk mengintegrasikan, memudahkan masyarakat berwakaf uang, namun melalui instrumen yang sudah dikenal selama ini, yaitu sukuk. Jadi pemerintah menyediakan instrumen berupa cash wakaf link sukuk,
kemudian masyarakat membeli, dan waktu membeli itu adalah menjadi dana wakaf. Nah, dana wakaf yang dibelikan sukuk tadi, imbalannya, pemerintah tetap membayar imbalan sebesar 5,57% per tahun. Tapi imbalan tersebut tidak diterima oleh investor, karena investor sudah menjadi wakif, orang yang berwakaf. Iya. Dananya sudah diwakafkan. Sehingga dana imbalan kupon tadi tidak diterima oleh investor, tapi diterima oleh nazir, dan oleh nazir akan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kepada mauquf alaih. Contoh kegiatan sosialnya misalnya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, untuk membayar beasiswanya, untuk memberikan dukungan kepada guru-guru ngaji atau guru-guru honorer, atau juga untuk UMKM, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang belum terjangkau oleh APBN. Itu Mas David. Baik, menarik Bu Dwi, penekanan tadi dari sisi imbal hasilnya tidak diterima oleh investor, tapi lebih kepada pengelola wakaf. Dan tampaknya ini perlu penekanan lebih dalam lagi dalam hal ini adalah adanya kegiatan sosialisasi Bu Dwi, biar tidak ada kesalahpahaman antara calon investor begitu. Iya, betul. Upaya apa yang dilakukan oleh DJPPR, Bu? Betul. Di sini kita sebenarnya menyediakan instrumen tadi yang bersama dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, kemudian ada Kementerian Agama, kemudian Bank Indonesia, dan stakeholders yang lain seperti KNEKS. Kita melakukan sosialisasi tadi, mengedepankan bahwa kita bisa memfasilitasi masyarakat untuk membantu saudara-saudaranya, namun dana wakaf tersebut setelah 2 tahun sukuk jatuh tempo, itu dana akan kembali 100% kepada wakif atau investornya. Jadi kita sudah berbuat baik, menolong saudara-saudara kita yang terdampak COVID, namun dana itu masih bisa kembali 100% kepada wakif setelah 2 tahun, gitu. Nah, mungkin ini yang membedakan juga dengan SR dan ST. Untuk yang bisa berinvestasi di sini siapa saja sih? Ini kita bisa bilang investasi sosial atau investasi akhirat nih, Mas David. Iya. Jadi kita akan menuai keuntungan ini sampai nanti kita di akhirat. Nah, yang untuk walaupun namanya SWR retail atau CWLS retail, namun yang boleh membeli itu selain individu warga negara Indonesia, bisa warga negara asing, kemudian bisa institusi. Misalnya ada perusahaan memiliki CSR, bisa ditempatkan di sini sehingga nanti akan bisa menjadi dana yang bergulir. Karena setelah 2 tahun pokoknya kembali, kemudian juga bisa melakukan kegiatan sosial dengan atas nama perusahaan tersebut. Oke. Sehingga banyak yang bisa kita bantu di sana. Baik. Ibu Dwi, misalkan posisi saya sebagai investor begitu, mungkin dari sisi kepercayaan ini Ibu Dwi, apakah benar ketika saya sudah berinvestasi begitu, nanti dikelola oleh wakaf, apakah benar memang disalurkan kepada untuk hal-hal tertentu yang sudah dijelaskan tadi itu, untuk melakukan pengecekan dan lebih kepada trust atau kepercayaan di sini Ibu Dwi? Betul. Nah, ini juga salah satu instrumen ini bisa membangkitkan kepercayaan, trust dari para wakif atau investor kepada nazir atau pengelola wakaf tadi. Kenapa wakaf uang ini kalau dibanding di Singapura, di Thailand, bahkan dan juga Malaysia, kita kurang berkembang wakaf uang ini karena belum ada trust antara wakif, orang yang berwakaf, dengan nazir sepengelola. Tapi dengan melalui cash wakaf link suku ini, sebelum kita melaunching, ini kita sudah ada nazir yang ditunjuk, yang nunjuk pun juga mitra distribusi. Kemudian pemerintah nggak ikut campur untuk menunjuk siapa nazirnya atau pengelola wakaf tadi. Kemudian nanti nazirnya itu sudah membuat list proyek-proyek sosial yang akan digunakan untuk penyaluran dari kupon atau imbalan dari SWR ini. Nanti investor, Mas David, kalau mau berpartisipasi, itu bisa memilih mau disalurkan kemana, karena listnya sudah ada. Oke. Kemudian, nazir sendiri memiliki kewajiban untuk membuat report
secara periodik. Reportnya kemana? Reportnya ke BWI, karena itu berdasarkan undang-undang wajib ke sana, kemudian ke Kementerian Agama, ke Kementerian Keuangan sebagai check and balance, kemudian kepada wakif itu sendiri. Sehingga nanti masyarakat yang berinvestasi bisa memonitor dananya sudah kemana, sudah jadi apa, gitu. Lebih ke arah transparansi begitu Ibu Dwi? Betul, betul. Transparansi dan juga kemudahan untuk mengakses informasi tersebut. Karena transparan, tapi kalau susah diakses kan bagaimana mereka dapat gitu. Ya, berbicara mengenai akses Ibu Dwi sekarang dengan adanya teknologi digital begitu, ini tampaknya membawa perubahan yang cukup signifikan. Apakah kondisi ini juga diterapkan oleh DJ PPR, Bu, terkait dengan produk investasi yang dikeluarkan Ibu Dwi? Betul. Untuk tahun lalu kita pertama kali menerbitkan SWR 001, kita masih memakai platform online karena kita menghindari kesalahpahaman tadi. Namanya jenis investasi tapi kok tidak menerima imbalan gitu ya, makanya kita offline. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mengadopsi dan mengakomodir untuk platform online karena memang masyarakat yang selama ini sudah menjadi investor kita, investor retail kita itu kan lebih dari 500.000. Kita bisa memfasilitasi mereka untuk juga bisa berinvestasi melalui online platform. Apalagi sekarang kan masa pandemi ya, di masa pandemi orang juga susah untuk datang ke kantor dan kantor-kantor cabang mitra distribusi atau bank syariah yang menjadi mitra distribusi kita. Nah, dengan platform online itu, alhamdulillah ini diharapkan kita bisa mendapatkan investor atau wakif yang lebih besar. Yeah. Karena yang tahun lalu dengan offline saja kita sudah mendapatkan 1.041 investor atau wakif. Sehingga harapannya ini nanti akan lebih mudah dan lebih banyak lagi investor. Yang kedua, kita juga menawarkan cukup panjang masa penawaran dari tanggal 9 April kemarin sampai dengan tanggal 3 Juni 2021. Jadi sepanjang Ramadan, mungkin saya mengajak masyarakat nih, kalau Ramadan tahun-tahun lalu mungkin sudah banyak yang dilakukan, tapi mungkin bagaimana kita membuat Ramadan kali ini lebih berbeda, yaitu dengan cara berwakaf melalui SWR 001 ini. Baik, Ibu Dwi, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali, Bu. Dan pemirsa bersama kami, Pak Kadifi akan segera kembali. Usai jeda berikut ini.